Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina Wati Batubara dari kelas 1 angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis studi kasus menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang dianalisis adalah tentang Tari yang mengetahui bahwa sahabatnya Rara mengambil dompet milik Nina yang ditemukan di perpustakaan. Tapi kemudian dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan persahabatan atau menegakkan nilai kejujuran. Langkah pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Menurut saya, nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran atau kebenaran dengan kesetiaan kepada sahabat. Tari mengetahui bahwa dompet tersebut adalah milik Nina sehingga seharusnya dikembalikan. Namun di sisi lain, Rara adalah sahabat dekat yang selama ini banyak membantunya. Inilah yang membuat Tari berada dalam situasi yang sulit. Langkah kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Tari sebagai saksi yang mengetahui kejadian, Rara sebagai siswa yang mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet, Bu Sri sebagai guru pustakawan, pihak sekolah yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan karakter, serta peserta didik lainnya yang akan merasakan dampak dari budaya yang dibangun di sekolah. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Berdasarkan kasus, diketahui bahwa Rara menemukan dompet milik Nina di perpustakaan dan memasukkannya ke dalam tas tanpa berusaha mencari pemiliknya. Selanjutnya, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Tari melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahui bahwa Rara adalah pelakunya. Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Langkah keempat, melakukan pengujian benar atau salah melalui 5 uji etika. Dari sisi legal dan regulasi, mengambil barang milik orang lain jelas bertentangan dengan aturan dan nilai yang berlaku di sekolah. Dari sisi intuisi, hati nurani tentu mengatakan bahwa dompet tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika dilihat dari uji publikasi, tindakan menutupi kejadian tersebut tentu akan berdampak buruk terhadap citra sekolah apabila diketahui masyarakat. Begitu juga melalui uji panutan. Saya yakin seorang pemimpin yang berintegritas akan memilih bersikap jujur dan membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Langkah kelima, menguji paradigma besar lawan benar. Paradigma yang paling sesuai menurut saya adalah kebenaran versus kesetiaan. Tari dihadapkan pada pilihan antara menegakkan kejujuran atau menjaga hubungan baik dengan sahabatnya. Kedua nilai tersebut sama-sama penting sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang saya pilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Saya akan terlebih dahulu mengajak Rara berbicara secara baik-baik dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyadari kesalahannya serta mengembalikan dompet tersebut secara sukarela. Dengan cara ini, nilai kejujuran tetap ditegakkan tanpa langsung mempermalukan sahabatnya. Langkah ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Menurut saya, solusi terbaik bukan hanya memilih diam atau langsung melaporkan Rara, tetapi mencari solusi ketiga, yaitu mengajak Rara bersama-sama menemui Bu Sri untuk mengembalikan dompet kepada Nina. Solusi ini memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus mengembalikan hak pemilik dompet. Langkah ke-8, membuat keputusan apabila saya berada pada posisi Tari, saya akan mengajak Rara berbicara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut. Namun apabila Rara tetap menolak, saya akan melaporkan kejadian itu kepada Bu Sri sebagai bentuk tanggung jawab dalam menegakkan kejujuran dan menjaga budaya positif di sekolah. Langkah ke-9, melakukan refleksi.
Dari kasus ini saya belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan yang benar, tetapi juga harus mempertimbangkan cara yang paling bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kejujuran harus tetap ditegakkan, namun penyelesaiannya juga perlu mengedepankan pembinaan, empati, dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun karakter dan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai analisis studi kasus menggunakan 9 langkah pengambilan